Halo semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni, salam untuk kita semuanya. Baik, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membagikan pengetahuan, membagikan wawasan untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi saya. Nah, untuk itu terlebih dahulu, maka saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Weni Mamati Waruhu dengan NIM 201302104. Baik teman-teman, judul yang akan saya bawakan pada kesempatan ini yaitu penggunaan pendekatan konstruktivisme terhadap pembelajaran fisika dan minat belajar siswa terhadap fisika. Baik, sesuai dengan judul materi yang akan saya bawakan atau saya presentasikan pada kesempatan ini, sekarang kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, pendidikan ini merupakan salah satu tolak ukur bagi suatu negara. Mengapa? Karena dengan pendidikan ini orang memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dalam pergaulan. Nah, pengertian pendidikan ini sangat luas, tetapi sebagian orang memahami bahwa pendidikan ini merupakan sebuah proses pengajaran melalui metode-metode sains tertentu untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku. Nah, pada program studi sains, peserta didik ini dituntut untuk bersikap ilmiah karena ilmu ini diperoleh pada penemuan-penemuan oleh tokoh sains, dan sehingga ilmu tersebut berkembang dan dapat dipertahankan sebagai suatu disiplin ilmu sains. Berbagai pola, model atau metode dan media pembelajaran yang bervariasi ini dapat meningkatkan minat dan kemampuan kognitif siswa dalam belajar fisika. Dan pendekatan atau metode penyampaian pembelajaran yang serasi dapat menentukan atau merupakan salah satu penentuan prestasi belajar siswa. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui metode eksperimen dan juga metode demonstrasi. Sehingga usaha ini diharapkan mampu membangkitkan minat belajar siswa terhadap fisika. Baik, untuk mempersingkat waktu kita, kita langsung saja pada inti pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran dan juga belajar. Nah, untuk belajar, para ahli atau berbagai definisi tentang belajar, apa itu yang dimaksud dengan belajar. Di sini saya menyimpulkan belajar ini merupakan suatu proses yang ditandai adanya suatu perubahan pada diri seseorang yang dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk ya, seperti penambahan pengetahuan, kecakapan, pemahaman sikap dan tingkah laku serta segala aspek yang ada pada diri individu tersebut. Nah, yang kedua yaitu pelajaran atau instruksional atau pengajaran ini mempunyai pengertian sebagai usaha sadar dan aktif guru terhadap siswa agar siswa berkeinginan untuk belajar, yakni terjadinya perubahan tingkah laku sesuai dengan keadaan dan juga kemampuan siswa. Selanjutnya topik kita yang kedua yaitu pembelajaran fisika. Nah, fisika ini merupakan bagian dari IPA atau sains, yang mana pendidikan IPA salah satunya bidang fisika ini memiliki karakteristik tertentu. Karakteristiknya itu merupakan atau diantaranya yaitu produk, proses, dan memerlukan sikap ilmiah. Fisika ini digali dari fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Dan kejadian-kejadian tersebut diteliti dan dipelajari, kemudian hasil yang diperoleh diterapkan pada kondisi yang lain tanpa merubah kejadiannya. Untuk selanjutnya
ditemukan pengetahuan baru yang bersifat dinamis serta aspek-aspek yang saling berhubungan. Topik yang selanjutnya yaitu pendekatan konstruktivisme. Pada pendekatan konstruktivisme, model pengembangan teori konstruktivisme ini bukan pada rasionalis, tetapi pada pemahaman sehingga menarik karena kesederhanaan bahwa pengetahuan itu adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri. Dan pada pembelajaran konstruktivisme, subjek pembelajaran berperan aktif dalam merekonstruksi makna, mengasimilasi dan menghubungkan bahan yang dipelajarinya dengan pengertian yang sudah dimiliki sehingga pengertiannya ini menjadi berkembang. Tahapan belajar mengajar konstruktivisme. Di sini tahapan belajar mengajar konstruktivisme ini ada beberapa poin terpentingnya. Yang pertama yaitu pemanasan atau persepsi. Yang kedua yaitu eksplorasi. Yang ketiga yaitu konsolidasi pembelajaran. Yang keempat yaitu pembentukan sikap dan perilaku. Dan yang terakhir yaitu penilaian formatif. Selanjutnya kita masuk pada topik selanjutnya yaitu metode pengajaran. Nah, metode pengajaran di sini terdiri dari berbagai metode yang digunakan para guru atau siswa dalam proses belajar mengajar, khususnya pada pendekatan konstruktivisme tersebut. Yang pertama yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen atau percobaan ini adalah suatu tuntutan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar menghasilkan suatu produk yang dapat dinikmati masyarakat secara aman. Yang kedua yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini dapat digunakan pada saat guru ingin menunjukkan suatu gejala proses pada anak didiknya tersebut atau pada peserta didik. Dan yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini merupakan proses pembelajaran yang telah disiapkan dan direncanakan sebelumnya dan melibatkan lebih dari dua individu ya untuk saling bertukar pengalaman dan memecahkan suatu masalah yang ada. Topik selanjutnya yaitu kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif ini merupakan kemampuan yang mengatur cara belajar dan berpikir seseorang yang dalam arti yang seluas-luasnya. Aspek kognitif secara garis besar ini meliputi jenjang-jenjang yang dikembangkan oleh Bloom, yaitu yang pertama pengetahuan atau knowledge, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali nama, istilah, ide, gejala, dan rumus-rumus atau sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk mempergunakannya. Yang kedua yaitu pemahaman atau comprehension, di mana kemampuan seseorang untuk mengartikan atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingatnya. Yang ketiga yaitu penerapan atau application, di mana kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara atau metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus dan sebagainya di dalam situasi yang baru dan konkret. Yang keempat yaitu analisis. Analisis merupakan kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan dalam keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor lainnya.
Yang kelima yaitu sistensi. Sistensi adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisisnya. Yang keenam yaitu evaluasi atau evaluation. Nah, evaluasi ini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai, dan ide untuk tujuannya tertentu. Topik selanjutnya yaitu minat belajar. Minat belajar adalah kecenderungan subjek yang menetap untuk merasakan tertarik pada bidang studi atau pokok pembahasan tertentu dan merasa senang saat pembelajaran tersebut. Minat belajar timbul karena adanya perhatian. Oleh karena itu, untuk menimbulkan minat belajar sebaiknya harus menimbulkan perhatiannya pada materi tertentu. Seorang peserta didik tidak akan belajar dengan sungguh-sungguh bila ia tidak berminat pada materi yang diajarkan olehnya, yang diajarkan oleh pendidik atau gurunya, sehingga berdampak hasil belajar tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, siswa yang berminat pada pembelajaran fisika akan memusatkan perhatiannya lebih banyak dan intensif terhadap fisika. Secara sederhana minat atau interest berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi, keinginan yang besar terhadap sesuatu. Berdasarkan pendapat tersebut, unsur-unsur minat siswa terhadap mata pelajaran fisika ini terdiri dari beberapa bagian, diantaranya yang pertama, merasa butuh mempelajari fisika. Yang kedua yaitu merasa senang mempelajari fisika. Yang ketiga, keinginan untuk mempelajari fisika. Yang keempat yaitu kesiapan menghadapi kesulitan dalam belajar fisika. Yang kelima yaitu niat berusaha mengatasi kesulitan belajar fisika. Topik selanjutnya yaitu pengaruh penggunaan pendekatan konstruktivisme. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain adalah pendekatan pembelajaran, metode pengajaran, dan minat siswa terhadap mata pelajaran tersebut. Pada bagian berikut ini kita akan mempelajari satu persatu berbagai perbedaan pengaruh antara pendekatan konstruktivisme. Yang pertama yaitu perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui metode demonstrasi dan metode eksperimen terhadap kemampuan kognitif siswa. Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi dan minat belajar siswa antara lain ialah pendekatan pembelajaran, metode pengajaran, dan minat siswa terhadap mata pelajaran. Penggunaan metode pembelajaran ini tidak selalu efektif di setiap kondisi karena adanya perbedaan minat siswa. Pola pembelajaran yang bersifat demokratis dapat mengembangkan prestasi belajar siswa. Pola pembelajaran yang seperti ini hampir memiliki kesamaan dengan pendekatan konstruktivisme. Siswa menyampaikan pengetahuan berdasarkan makna sendiri sesuai dengan apa yang mereka lihat. Yang kedua yaitu pengaruh antara minat belajar kategori kuat, sedang, lemah terhadap kemampuan kognitif siswa. Nah, faktor internal yang turut mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah minat belajar siswa. Siswa yang kurang berminat terhadap mata pelajaran fisika, maka ia akan cepat merasa bosan, mengantuk, sehingga prestasi belajarnya menurun. Sedangkan siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi, maka ia akan berusaha untuk meningkatkan prestasinya. Yang ketiga yaitu interaksi antara pengaruh penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui metode belajar dan minat belajar siswa terhadap kemampuan kognitif siswa. Nah,
Pemilihan pendekatan pembelajaran melalui metode pembelajaran yang tepat mempengaruhi hasil belajar daripada siswa atau peserta didik. Nah, pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi dapat membantu siswa dalam menerima sebagian besar materi apa yang disampaikan oleh guru atau pendidik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, teman-teman semuanya, sesuai dengan materi yang telah kita pelajari tadi, sesuai dengan judulnya, itu penggunaan pendekatan konstruktivisme pada pembelajaran fisika dan minat belajar siswa terhadap fisika. Ada berbagai materi yang telah kita peroleh. Nah, pada bagian terakhir ini saya akan menyampaikan yang merupakan hasil kesimpulan dari pembahasan kita, di mana kesimpulannya yaitu sebagai berikut. Belajar memiliki makna yang luas dan kompleks, sehingga pengertian belajar ini sangatlah rumit, di mana belajar merupakan hal penting bagi manusia, baik disadari atau tidak disadari. Belajar merupakan suatu proses ditandai adanya suatu perubahan pada diri seseorang yang dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti penambahan pengetahuan, kecakapan, pemahaman sikap, dan tingkah laku, serta segala aspek yang ada pada individu. Pembelajaran atau instruksional atau pengajaran mempunyai pengertian sebagai usaha sadar dan aktif guru terhadap siswa agar siswa berkeinginan untuk belajar, yakni terjadinya perubahan tingkah laku sesuai dengan keadaan dan kemampuan oleh siswa atau kemampuan siswanya. Nah, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu antara lain pendekatan pembelajaran, metode pengajaran, dan minat siswa terhadap mata pelajaran tersebut. Penggunaan metode pembelajaran tidak selalu efektif di setiap kondisi karena adanya perbedaan minat belajar siswa. Pola pembelajaran yang bersifat demokratis dapat mengembangkan prestasi belajar dari siswa. Faktor internal yang turut mempengaruhi prestasi belajar siswa. Faktor internalnya ya adalah minat belajar siswa itu sendiri. Siswa yang kurang berminat terhadap mata pelajaran fisika, maka ia akan cepat merasa bosan, mengantuk, sehingga prestasi belajar siswa tersebut akan menurun. Sedangkan siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi, maka ia akan berusaha untuk meningkatkan prestasi belajarnya, sehingga ketika adanya minat tersebut dalam diri peserta didik, otomatis akan menjadi salah satu jalan sehingga dapat meningkatnya prestasi daripada belajar siswa. Baik, demikian materi yang dapat saya bawakan pada kesempatan ini, dan selebihnya saya harapkan materi yang telah saya sampaikan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua, ya, dapat menambah pengetahuan dan dapat menambah wawasan kita. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi kita semua, dan salam terakhir saya, salam Om Santi 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 Om. Terima kasih.